Perkenalkan, nama saya Adriana Sana dengan NIM 24060850006. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Antropologi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan proses pelaksanaan pembelajaran. Oleh sebab itu, stay tune! Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya harap kabarnya adik-adik semua sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita satu dalam doa dulu ya. Baik adik-adik, di pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas satu topik mengenai konsep antropologi, dan yang akan mencakup pengertiannya sendiri, terus ruang lingkupnya, dan hubungan antropologi dengan ilmu sosial. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada adik-adik, ada yang tahukah tidak perbedaan antara ilmu antropologi dan ilmu sosiologi? Nah, untuk adik-adik, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai perbedaan ilmu antropologi dengan ilmu bidang-bidang lain pada materi ini. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama itu, saya harap siswa akan mampu menjelaskan hakikat antropologi sebagai ilmu dengan menjelaskan yang berasal dari dua kata, yaitu antropos dan logos. Selanjutnya, menguraikan ruang lingkup antropologi menurut Koenjaraningrat ada 5. Nah, selanjutnya menganalisis hubungan antropologi dengan ilmu sosial lainnya dalam konteks multikultural. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian antropologi. Nah, antropologi secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos atau manusia dan logos adalah ilmu. Nah, jadi antropologi itu adalah ilmu tentang manusia dan kebudayaannya secara holistik. Holistik itu artinya bahwa kita melihat manusia dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan utuh, yang meliputi aspek biologis, sosial atau interaksi mereka, terus budaya atau cara hidup mereka dan beragama. Baik, kita akan melangkah ke materi selanjutnya, itu ruang lingkup antropologi. Nah, ruang antropologi sendiri itu, studi antropologi ini sangat luas karena mencakup seluruh aspek kemanusiaan, dan bidang-bidang utama yang dipelajari dari sini adalah sejarah biologis, yang kedua evolusi fisik, dan yang ketiga keberagaman ras, keempat kebudayaan, dan yang kelima adaptasi lingkungan. Nah, kita akan membahas satu-satu mengenai spesifik ruang lingkup antropologi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan ilmu antropologi dengan ilmu lainnya. Nah, antropologi ini sering bekerja sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk memahami manusia dan masyarakat secara lebih komprehensif. Nah, saya di sini akan mengaitkan beberapa ilmu lain dengan ilmu antropologi. Yang pertama itu sosiologi. Fokus sosiologi sendiri ini tuh cenderung mempelajari struktur dan fungsi masyarakat modern yang kompleks. Nah, sedangkan fokus antropologi awalnya lebih fokus pada masyarakat tradisional dan pedesaan, tetapi kini juga mempelajari masyarakat modern dari sudut pandang budaya. Nah, jika kita satukan, menurut keterkaitannya adalah antropologi meminjam konsep struktural sosial, sedangkan sosiologi mendapatkan wawasan tentang perbedaan budaya yang memengaruhi struktur. Selanjutnya kita masuk dalam ilmu psikologi atau kepribadian budaya. Nah, fokus psikologi sendiri ini adalah mempelajari perilaku dan proses mental individu. Nah, sedangkan fokus antropologi ini adalah mempelajari bagaimana kebudayaan membentuk dan memengaruhi kepribadian individu dalam suatu kelompok atau studi kepribadian budaya. Jika dikaitkan, maka mempelajari mengapa pola pikir dan emosi berbeda antara satu budaya dengan budaya lain. Selanjutnya, geografi. Nah, fokus geografi ini adalah mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan fisik atau ruang. Sedangkan fokus antropologi ini mempelajari bagaimana ruang fisik atau lokasi memengaruhi pembentukan kebudayaan dan bagaimana manusia mengelola ruangnya. Nah, jika dikaitkan, maka keterkaitannya adalah memahami penyebaran kebudayaan di berbagai wilayah geografis. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini.
Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya meminta kepada adik-adik sekalian untuk menuliskan apa saja yang adik-adik dapat melalui pembelajaran kita hari ini. Setelah itu kumpul masing-masing di ketua tingkatnya. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Sampai berjumpa adik-adik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.